Kalau hidup saya seperti sebuah program, titik koma kayaknya ya. Itu ibaratkan apa sih itu Ibu, titik koma itu? Titik koma tuh ibaratnya kalau dari pepatah yang sering muncul tuh kayak batu sandungan kali ya. Batu kerikil kecil gitu kan, kalau batunya gede kita bisa lihat terus kita hindari masalahnya, tapi kalau batu kerikilnya kecil kayak titik koma tuh itu sering terlupakan gitu. Tadi kan kita bahas titik koma ya, jadinya kayak Python. Jadi walaupun tidak ada titik koma dia tetap bisa berjalan dan menyelesaikan semuanya. Kalau bahasanya tuh apa ya, bisa lebih bagusnya jika titik koma menghalangi langkah kita gitu kan, kita harus menjadi seperti Python yang lebih sederhana. Hai semuanya, selamat datang di Brain Talks, tempat di mana ide-ide segar, pemikiran kritis, dan obrolan berbobot bertemu dalam satu ruang. Podcast ini akan mengulik tentang dunia pendidikan, teknologi masa kini, isu-isu menarik lainnya. Saya Tara Lestari Sapitri dan rekan saya Vira bakal nemenin kalian dengan topik yang gak cuma bikin seru, tapi juga bikin otak kalian makin aktif berpikir. Karena kami di sini menghubungkan pikiran, menginspirasi perubahan. Di Brain Talks, setiap percakapan bukan sekedar omongan, tapi wawasan yang membuka pikiran. Oke, di episode kali ini kita bakal ngapain nih Teh? Kita bakal bertemu dengan dosen nih Teh. Nah, dosen ini bakal ngasih tahu gitu, bakal cerita lah gitu Teh ya, kisah-kisah dia gitu yang dari dulunya analis, programmer, dan hampir banting setir gitu Teh ya. Oke, karena jadi dosen itu bukan tiba-tiba ada nggak sih, tapi pasti ada perjuangan dan juga pengalaman di balik itu semua. Benar banget sih Teh. Nah, di depan kita sekarang udah ada narasumber yang keren banget sih Teh. Kayak ceritanya bakal kita dengar gitu, gimana sih bisa jadi dosen gitu, dan jatuh bangun apa yang udah dia lakuin gitu ya Teh ya. Bakal cerita dengan panjang dan mungkin bisa kalian simak nantinya. Oke, jadi tanpa lama-lama kita langsung aja nih kenalan sama narasumber kita. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik hari ini. Alhamdulillah. Oke Ibu, boleh perkenalkan diri Ibu kepada teman-teman Brain Talks? Oke, halo teman-teman Brain Talks, perkenalkan nama saya Ulfa Alfiani. Saat ini saya dosen di Prodi Pendidikan Sistem dan Teknologi Informasi di Universitas Pendidikan Indonesia gitu. Oke, boleh diceritain nggak sih Bu, pada saat masa kecil Ibu tuh kayak gimana sih Bu? Apakah Ibu dari dulu udah ada cita-cita pengen jadi dosen nih Bu? Kalau dari kecil sebenarnya nggak ada ya. Awal-awal itu kalau secara jujur memang nggak ada cita-cita awalnya tuh mau menjadi dosen gitu. Tapi takdir yang membawa sampai saat ini tiba-tiba jadi dosen gitu. Terus jadi dosennya tuh PNS gitu kan. Jadi kayak tiba-tiba udah jalan takdirnya kali ke sana. Kalau dari kecil sebenarnya cita-citanya emangnya mau jadi dokter. Kayak gitu. Kayak kita ya Teh ya, kalau Iya. kecil kayak bingung mau apa, ya udah jadi apa yang ada, jadi guru, dokter gitu ya. Kalau dokter kan kayaknya keren ya gitu ya. Membantu masyarakat begitu kan. Atau ya terjunnya di dunia Dosen, informatika, teknologi, betul. gitu. Tiba-tiba terjun ke dunia akademisi Iya, begitu ya. Nah, awal mula dulu terjun ke dunia teknologi tuh, awal mulanya tuh gimana itu Bu? Awal mula gimananya nih? Jadi gimana sih cerita awal bisa tertarik gitu masuk ke dunia teknologi gitu, bisa apa sih istilahnya, kayak dengar dari mana mungkin, atau Ibu udah ada rencana udah kita masuk aja ke dunia teknologi, seru mungkin, atau bagaimana gitu Ibu? Kalau pengenalan bidang di teknologi informasinya itu sendiri sebenarnya dari kakak senior waktu SMA. Kan kita ikut bimbel tuh. Nah, yang bimbel itu
dia jurusan teknik informatika, tapi memang tidak selesai sekolahnya pas itu karena terkendala sama biaya gitu kan. Nah jadi dia cerita tuh kalau di mata kuliahnya dia itu gitu, jurusannya dia itu namanya teknik informatika. Di sana fokus dan arahnya adalah pendalaman di matematika dan logika. Jadi ceritanya kita bikin Doraemon gitu katanya gitu kan. Jadi kan tertarik tuh, oh aku bakalan bisa nih nanti kedepannya bikin Doraemon kayak gitu. Terus singkat cerita kan tadinya saya cita-cita menjadi dokter ya. Lulus tapi tidak bisa melanjutkan gitu karena sama terkendala biaya gitu kan. Nah akhirnya saya ya tadi kayak banting setir gitu kan. Kayaknya jadi ngambil ini deh, teknik gitu. Tapi emang informatika itu sendiri saya masih belum tahu awal-awalnya. Terus udah masuk ke sana, menyenangi ternyata informatika, dan akhirnya ya membawa ke arah seperti yang sekarang gitu. Jadi pernah jadi programmer, jadi IT business analis, kemudian sistem analis, terus tahu-tahu jadi dosen gitu. Kayaknya kalau dosen sih sebenarnya ini doa dari dosen saya yang dulu sih. Tapi perjalanan panjang banget ya, udah Panjang banget sih. menjadi analisis, semuanya sudah dicobain tuh. Awalnya dari penasaran ya Teh ya. Iya, awal dari penasaran. Nah, menurut Ibu ini keterampilan apa sih Bu yang paling penting dimiliki oleh seseorang yang ingin berkarir di bidang teknologi ini? Kalau kita di bidang teknologi informasi itu kan sebenarnya enabler ya. Jadi kan kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita tuh ngambil masalah pasti dari bidang yang lain lah kayak gitu kan. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Karena kita itu bidang teknologi informasi, otomatis di dalamnya itu hal-hal yang perlu kita ketahui itu ada kolaborasi dari beberapa hal. Misalnya termasuk dalamnya analisis, terus kemampuan teknis gitu kan, termasuk soft skill berbicara kayak gini. Kalau kita hanya bisa teknis tapi nggak bisa soft skill berbicara, nah itu kemampuan kita biasanya mendem. Tapi kalau menurut saya ya, secara pribadi, dari semua kolaborasi keahlian yang harus kita miliki di bidang teknologi informasi, itu yang paling penting analisis. Analisis. Ya, jadi kayak core value-nya ya di teknologi informasi itu, keahlian di teknologi informasi, analisis. Jadi teman-teman walaupun jadi programmer itu kan perlu kemampuan analisis juga ya, membreakdown masalah terus dibikin program gitu kan, harus ada kemampuan analisis. Bukan cuma sistem analis yang harus memiliki kemampuan analisis, tapi programmer juga, bahkan tester juga gitu ya, semualah di semua bidang. Ada analisis semua ya Bu ya. Iya, kita harus bisa menganalisis. Waktu bekerja di luar pendidikan gitu Bu, di luar akademisi seperti sekarang, itu ada tantangan yang sangat besar nggak sih Bu? Maksudnya tantangan terbesarnya tuh apa gitu? Di luar akademisi ya. Jadi apa nih kan, di luar akademisi saya pernah jadi peneliti gitu ya. Terus mungkin sistem analis, aktivitas analis gitu ya. Kalau tantangannya sih ini harus gercep ya gitu. Harus gercep, jadi kayak menyesuaikan kebutuhan teknologi dengan masalah yang dihadapi. Jadi bukan, kadang kan suka gini tuh, ada beberapa kasus kan, ini ada teknologi terbaru nih gitu kan, terus dipaksain untuk menyelesaikan masalah di suatu organisasi gitu. Padahal sebenarnya teknologi itu tuh belum atau tidak cukup, tidak pas untuk menjadi solusi gitu. Jadi bukan berarti teknologi terbaru itu menjadi solusi di suatu permasalahan kayak gitu. Bisa aja kita menerapkan metode yang agak lama, maksudnya misalnya kayak Bu, kita harus menerapkan agile nih gitu kan. Ternyata enggak juga, di menyelesaikan masalah ini kita masih bisa menggunakan metodologi SDLC misalnya kayak gitu. Jadi nggak selalu perubahan itu bisa istilahnya menjadi jawaban lah gitu ya Bu. Teknologi itu belum bisa jadi jawaban, tapi masih ada lagi gitu ya Bu ya, kalau dicari-cari mah gitu yang paling pasnya gitu ya Bu ya. Betul. Makanya kan kalau kita bikin sistem tuh kayak teman-teman pasti ada disuruh bikin analisis kebutuhan dulu kan. Betul. Analisis requirement gitu. Nah, kalau dalam pekerjaan yang sudah pernah Ibu jalani, apa sih Bu yang Ibu rasakan, dan apakah ada momen atau hal yang berkesan gitu Bu?
Berkesan kalau sampai saat ini banyak ya hal-hal yang bikin berkesan itu. Di akademisi juga banyak, terus waktu jadi di luar bidang pendidikan juga banyak gitu. Oh ya, kayaknya semuanya berkesan deh, saya juga bingung mau jelasinnya gimana. Mungkin yang paling berkesan banget gitu, yang sampai ibu tuh, wah saya nggak bakal lupa sama ini gitu. Apa ya, kalau dari semua bidang yang saya jalani ya itu networking sih. Networking. Iya gitu, jadi hampir di semua bidang baik di akademisi terus di praktisi gitu ya, networking gitu. Kenapa tuh Bu? Kenapa networking? Apakah ada momen-momen tertentu gitu yang sangat-sangat nggak bisa ibu lupain gitu, berkesan gitu ya Teh? Kayak kalau networking itu setiap kali misalnya saya menjalankan tugas saya ketemu orang baru kan. Nah tuh biasanya tuh dapat insight baru tuh yang saya awalnya nggak tahu gitu kan, terus lama-lama saya jadi tahu kayak gitu. Jadi ketemu orang baru ya Teh ya, jadi seneng gitu. Nah, kapan sih ibu tuh mulai berpikir, oh kayaknya saya pengen jadi dosen gitu, saya pengen masuk ke akademisi gitu. Kapan sih ibu? Boleh diceritain nggak ibu? Kapan ya? Jadi kayaknya waktu mulai tertarik di arah penelitian. Oh Gitu. iya. Jadi saya tuh ternyata senang meneliti gitu. Jadi waktu S1 saya ikut karya ilmiah gitu-gitu kan. Terus saya kira kayaknya saya senang di penelitian ya kayak gitu. Nah, terus kebanyakan memang kan peneliti ini jatuhnya itu ke dosen ya. Jadi sayang gitu kalau peneliti itu nggak jadi dosen gitu karena kita mendiseminasi apa pengetahuan kita itu kayaknya lebih asik kalau pas jadi dosen gitu. Jadi ada bahan untuk kita kasih tahu nih ke mahasiswa Iya, gitu, kasih gitu. tahu gitu apa yang udah kita dapet gitu ya ibu ya. Terus menceritakannya juga lebih enak gitu daripada hanya dituliskan. Oke, ketika pertama kali mengajar nih Bu, ketika pertama kali jadi dosen, ada nggak sih hal yang membuat Ibu terkejut gitu pas ngajar? Banyak ya. Pertama kali ngajar tuh banyak kan saya pertama kali ngajar itu waktu jadi asdos waktu S1 ya, itu pertama kali ngajar itu pertama kali kena teror juga tuh pas itu. Waduh, kena teror gimana Iya, tuh Bu? Gimana itu ibu? diteror mahasiswa sampai jam 3 subuh Waduh, gitu. Iya, ini juga ya Serem Bu ya? Serem jadi juga. pengalaman yang sekarang kan gitu saya jadikan pembelajaran tuh dari yang sebelumnya. Jadi kalau ada saya kalau dulu kan teman-teman yang pernah masuk di kelas saya di awal saya pernah bilang gini, apa Anda sopan saya respect gitu kan ya. Nah kayak gitu tuh gitu. Oke, berarti panjang juga ya jadi dosen tuh, banyak ini juga ya ternyata Ya, Teh ya. Banyak ya complicated. Iya, complicated juga ya Teh ya. Nah, eh pas jadi dosen ya Ibu, ada nggak sih Bu pengalaman yang paling berharga banget gitu pas Ibu jadi dosen yang bisa Ibu pelajari jadi mahasiswa mungkin, atau mungkin dari hal lainnya gitu? Kalau dari dosen setelah ketemu mahasiswa ya, mahasiswa beneran, maksudnya emang saya jadi dosen nih ketemu menghadapi mahasiswa gitu kan, banyak ya gitu. Dan yang paling penting itu kita itu kan tidak bisa memahami semua orang ya, kayak gitu. Dan saya tidak bisa memaksakan kehendak saya ke semua orang, nah kayak gitu. Jadi pas jadi dosen itu yang saya pelajari gitu. Terus setiap orang itu punya kemampuan yang berbeda-beda. Jadi bisa memahami orang tersebut gitu ya Bu ya, Iya, gimana terus cara ininya gitu. tapi tidak juga bisa sepenuhnya memahami orang tersebut, maksudnya kita dalami banget gitu, nantinya kita yang stres kayak gitu. Ya itu sih yang saya pelajari. Kalau selama dalam perjalanan karir Ibu nih sampai sekarang, ada nggak sih Bu momen di mana Ibu tuh ragu untuk mengambil keputusan? Karena saya sendiri juga kalau misalnya untuk mengambil keputusan, itu masih ragu-ragu nih, apakah ini perlu dijalanin atau enggak? Kalau Ibu kayak gimana Bu? Sering ya, pasti karena jadi dosen tuh juga ada tarik ulurnya pas itu. Saya pas memutuskan untuk jadi dosen itu, ini kan yang di UPI bukan yang pertama ya saya ngelamar. Nah, saya itu sebelum ke UPI itu ada tawaran jadi dosen juga awalnya di Pekanbaru kayak gitu kan. Nah, itu ini tuh dilema banget tuh pas itu. Terus ya sholat dulu gitu-gitu kan. Sampai nanya ke senior gitu, minta pendapatnya bagaimana gitu.
Jadi akhirnya memutuskan untuk di UPI ya Ibu ya. Iya, ini di UPI sebenarnya lucu juga. Gimana tuh? Karena waktu milih UPI itu saya tidak memilih institusinya. Oh. Jadi saya melihat itu siapa yang menerima saya gitu. Jadi kan ijazah S2 saya itu elektro. Tapi basic saya kan informatika. Jadi kalau disuruh terjun ke elektro saya nggak bisa. Oh. Jadi saya tuh maunya tuh ijazah saya diterima, tapi saya tetap berada di ranah saya informatika gitu. Nah terus UPI buka kan. Awalnya saya nggak lihat UPI. Oh ternyata saya masuk ke UPI gitu. Jadi keluarga UPI sekarang. Tapi kalau di Pekanbaru juga diterima kan Bu Tafi? Iya di Pekanbaru diterima, cuma kan Pekanbaru bukan, kalau UPI kan negeri ya gitu. Ngambil jalurnya saya kemarin kan CPNS kayak gitu. Lumayan panjang juga ya Teh ya perjalanannya gitu. Tapi- sampai akhirnya milih di UPI gitu Teh. Tapi Bu Ulfa ini udah banyak pengalaman banget sebelum menjadi dosen. Benar banget. Di UPI saya awalnya nggak pede mbak di sini. Oh, kenapa tuh Bu? Ya nggak, karena UPI itu kampus besar ya. Ya waktu S1 SMA mau masuk ke kuliah saya juga dulu ngambil UPI, ngambil beasiswa UPI dulu kayak gitu. Saingannya berat juga, jadi dari tingkat kelas terus tingkat dari satu kelas nih di tes, terus antar kelas gitu kan, terus antar sekolah, antar Jadi ada kecamatan ya seleksi-seleksinya kayak gitu, lagi gitu ya, Bu, ya? gitu. Dan agak berat gitu. Nggak pede awalnya, ternyata oh saya bisa masuk ke UPI gitu, jadi dosen, nggak jadi mahasiswa. Yang awalnya ngejar beasiswa Ibu ya jadi dosen sekarang. Dulu ngejarnya jadi mahasiswa ya. Ya, sekarang jadi Sekarang dosen. udah jadi dosen. Kalau misalnya hidup Ibu itu program gitu, adalah program error apa sih Bu yang sering muncul gitu atau yang sering dihadapin gitu? Kalau hidup saya seperti sebuah program, titik koma kayaknya ya. Itu titik koma tuh sangat-sangat ini sih Iya Teh. kan, titik koma tuh kecil tapi bisa menghancurkan segalanya gitu. Bisa merah. Bisa merah tiba-tiba ya Teh ya. Dan dicari-cari ternyata titik koma gitu. Itu dia. Itu ibaratkan apa sih itu Ibu titik koma itu? Titik koma tuh ibaratnya kalau dari pepatah yang sering muncul tuh kayak batu sandungan kali ya. Batu kerikil kecil gitu kan, kalau batunya gede kita bisa lihat terus kita hindari masalahnya. Tapi kalau batu kerikilnya kecil kayak titik koma tuh itu sering terlupakan gitu. Misalnya Berpengaruh gitu ya Bu ya. iya bener, atau misalnya kayak gini tuh lagi ngobrol gitu kan, kita nggak paham situasi nih, terus jadi salah paham. Nah itu tuh ruin segalanya tuh kayak gitu kan. Itu Langsung sering merah terjadi sih sih. gitu. Atau gini nih, kalau teman-teman mahasiswa tuh saya juga pernah tuh dapet nih pesan, mungkin dia buru-buru kan gitu kan. Dia nanya dulu ke temennya nih gini, kalau kayak gini chatnya kira-kira aman nggak ya gitu, lupa dihapus kan gitu. Nggak jadi dikirim gitu ya Bu. Udah kirim maksudnya, tapi aduh ini kurang teliti gitu kan, aduh lupa nih kehapus di bawahnya gitu. Jadi kadang bukan hanya mahasiswa ya, kayak saya dosen misalnya juga mau ngecek ke atasan nih, terus kan saya memperhatikan dulu kan gitu kan, terus tahu-tahu saya lupa nyebutin nama, terus tahu-tahu kan jadi yang bersangkutan misalnya moodnya lagi kurang bagus nih kan, ya udah jadi gimana gitu kan. Oke. Kira-kira nih Bu, pesan untuk mahasiswa PSTI ini atau siapapun gitu yang lagi bingung ngejalanin hidup mereka tuh apa Bu? Ada pesannya nggak Bu? Oh ya, tadi kan kita bahas titik koma ya. Oh ya, pesan untuk mahasiswa PSTI ya, terkhusus PSTI ya. Kalau tadi saya bilang gini kan, tadi kan kita bahas titik koma nih. Jadi jadinya kayak Python, Apa tuh Bu Python? Apa tuh Bu Python? karena dia sederhana. Jadi walaupun tidak ada titik koma, dia tetap bisa berjalan dan menyelesaikan semuanya. Wah. Keren Kita banget tepuk sih. tangan dulu dong. Keren banget sih Teh. Kalau bahasanya tuh apa ya, kalau bisa lebih bagusnya jika titik koma menghalangi langkah kita gitu kan, kita harus menjadi seperti Python yang lebih sederhana. Oke, itu Keren kata-kata banget. hari ini. Kata-kata hari ini gitu ya. Waduh, keren banget ya Teh obrolan kita hari ini gitu bersama narasumber kita yang sangat-sangat luar biasa gitu Teh perjalanannya gitu. Nah, kalau boleh tahu sih, Ibu sebelumnya tuh alumni mana ya Bu? Saya S1-nya di Pekanbaru, di Muhammadiyah Riau. Jadi dulu kampusnya swasta bukan negeri. Berarti dulu di Unri
Umri kan kalau di Riau tuh ada Unri, ada Umri. Ada Umri. Ya. Oh, di Umri gitu ya. Muhammadiyah. Keren banget sih. Oke, berarti ibu tuh di sini sendiri gitu ya Bu, merantau. Ya, masih sebatang kara ya. Aduh, Ibu. Ya, di sini sendiri gitu. Masih anak kosan sama kita. Kalau saudara gitu nggak ada gitu, Bu. Di sini Nggak ada, saya membentuk saudara aja di sini. Kebetulan kita bersaudara ini, Bu. Kita bersaudara ini, Bu. Saya kebetulan dari Sumatera juga. Oh Ibu. iya, dari mana ya? Aku dari Padang, Ibu. Oh iya, itu saudara kita. Iya, Saya kita kalau ada temen yang dari Sumatera ya saya merasa, wah ini Kita bersaudara iya, gitu. Ini ketemu bersaudara. dari tadi kita kenalan tapi kita belum tahu ibunya dari mana. Iya, bener Ini. juga ya. Kita belum nanya ibunya dari mana. Obrolannya gitu. langsung serius tadi. Iya, langsung serius gitu, kayak serius banget gitu ya. Aduh. Betul, kalau di Riau sendiri, Ibu di Riau ya? Ya, dari Di Riau sendiri itu di bagian mananya? Apakah di Pekanbarunya atau di mananya? Ibu? Kalau saya itu di Siak. Tahu Istana Siak? Tahu Ibu, aku pernah ke sana. Nah, itu saya di itu sana. bagus banget Ibu. Ya, iya kan, bagus kan, sepi gitu kan, tenang. Tenang Ibu. Kalau ada pengunjung juga tetap tenang gitu. Kayak rasa-rasa waduh gitu enak banget gitu. Nggak pernah menemukan macet di sana. Iya. Lampu merah tidak berfungsi gitu. Wow. Saya pindah ke sana aja Kak ya. Boleh coba pindah ke sana. Cuman di Riau lumayan panas gitu ya Ibu ya. Iya, panas banget. Panas banget. Iya, panas banget di sana. Ya kalau di Riau tuh selalu dibilang bawah minyak atas minyak ya. Jadi kita digoreng. Ibu kalau boleh tahu saya tuh penasaran gitu. Ibu tuh emang bener-bener tertarik untuk belajar terus-menerus ya Bu, karena kalau dilihat Ibu tuh pernah jadi ini, itu kan artinya Ibu terus-menerus belajar ya Bu. Itu Ibu nggak ada merasa capek atau emang Ibu senang aja akan hal-hal baru, semua yang Ibu bisa lakuin pengalaman baru gitu Bu? Iya, sebenarnya karena saya seperti rasanya ingin menutupi kekurangan kayak gitu. Jadi kalau kita ngobrol ya kadang tuh pernah ngerasa nggak pede kan. Ada suatu topik tapi kita nggak tahu. Nah jadi tuh kadang hal seperti itu makanya saya suka cari tahu, belajar lagi kayak gitu. Pengen nyari tahu terus gitu Iya, ya Bu kayak ya. gitu. Dan itu nggak ada ininya ya, ruginya ya gitu. Tapi pernah gak sih, kadang tuh saya tuh Bu, kalau belajar, kalau udah susah dan saya merasa saya nggak sanggup gitu, kadang saya langsung, ini seperti nggak cocok nih di sini gitu. Ibu pernah nggak sih Bu merasa seperti itu? Sering. Wah, Sering juga Sering sebenarnya. Tapi biasanya kalau saya itu saya diamin dulu. Sama kayak kita lagi marah. Kalau lagi marah itu kan biar nggak merusak segalanya gitu kan, diam dulu mikir biasanya gitu, mikir ini mau kemana, arahnya kemana gitu, kira-kira kalau saya lanjutkan bermasalah atau enggak gitu. Sama juga belajar, kalau belajar kan sekarang pada sibuk belajar IT itu kan banyak yang harus kita pelajari ya gitu, dan nggak semua hal juga bisa kita expert di dalamnya gitu. betul. Sampai sekarang saya juga masih ada beberapa hal yang saya tuh pusing sendiri gitu loh mempelajarinya, tapi ini kalau nggak saya pelajari nih saya jadi penasaran sendiri dan apa ya, Pengen nyari tahu gitu. iya kayak gitu kan. Jadi walaupun pusing ya udah saya diamin dulu, walaupun kadang tuh kalau dulu waktu masih jadi praktisi kan dimarahin nih, wih ini kenapa lama banget gitu kan ya, tapi tetap ya udah tenangin dulu, diam dulu, nanti kalau udah tenang biasanya kita baru mikir lagi nih, tetap dipelajari tapi mungkin saya akan lebih memperdalam di bidang yang lainnya yang saya bisa kayak gitu, tapi yang ini tetap saya pelajari kayak gitu. Sangat-sangat ini ya Teh ya, sangat-sangat rumit dan sangat-sangat terus pengen belajar gitu ya Teh ya. Kita belajar nggak boleh berhenti. Dicatat ya Teh Sarah. Kita tidak boleh berhenti. Nggak boleh berhenti untuk belajar. Kalau misalnya kan banyak tuh ya ibu ngelakuin ini, ngelakuin itu, nggak pernah istilahnya pengen tahu lah gitu. Nah itu cara ibu memotivasi diri ibu buat ayo kita apa sih istilahnya ya, pasti ada titik di mana ibu bosan gitu. Nah gimana sih cara ibu memotivasi lagi gitu, ayo kayaknya istirahat dulu tapi nanti abis itu kita kerjain lagi ya gitu. Satu biasanya ini selain berdiam diri tadi ya, mencari motivasi lain. Misalnya gini, kalau saya ingin belajar, saya belajar di suatu lingkungan gitu kan, tapi
lingkungan ini sebenarnya mendukung tapi masih belum cukup mendukung misalnya gitu kan, atau misalnya ada kita tuh merasa kurang fit di sana gitu kan. Nah biasanya saya akan mencari lingkungan lain terlebih dahulu untuk menaikkan motivasi itu. Contoh di penelitian misalnya kan, kalau dosen itu kan harus melakukan penelitian. Nah terus kayak kalau dosen kayak saya nih masih baru, itu kan belum bisa jadi ketua ya, walaupun saya punya ide gitu kan. Terus saya itu harus menunggu orang ngajak saya. Bagaimana sampai di akhir nggak ada yang ngajakin. Terus pasti sedih banget kan, pasti mikir apakah saya tidak kompeten, bisa gitu-gitu kan, kita jadi punya pikiran-pikiran negatif Langsung gitu. overthinking, Nah, gitu kan. overthinking. Apakah saya tidak cukup baik begitu-gitu kan. Jadi biasanya kalau muncul kayak gitu saya mencari alternatif lain gitu. Nah itu memang saya lakukan gitu. Atau misalnya kalau ada tawaran sampai di akhir nih, ini yang harusnya di saya itu masih belum ada nih, terus ada tawaran lain, saya ambil dulu yang tawaran lain kayak gitu. Terus kalau nggak dapet juga nih saya yang di sini, saya mencari tahu, terus saya apply ke tempat yang lain kayak gitu, yang sayanya bisa gitu. Jadi ini ya Teh ya, kayak mencari apa sih Mencari possibility yang ya posisi mana nih yang saya pas gitu ya Teh ya. mencari kesempatan lain lah gitu, mencari peluang untuk terus berkembang gitu. Karena peluang itu nggak cuma satu ya Ibu ya, banyak yang Gitu. lainnya. Jadi nggak usah merasa kayak misalnya teman-teman mahasiswa nih, aduh Bu, kita di sini tuh masih kurang fasilitas, gimana pengen kayak teman-teman di tempat lain gitu kan. Oh ya, walaupun kita tidak bisa menjadi sehebat mereka kan, tapi kan kita mencoba nih, kita cari arah apa ya sedikit demi sedikit. Nah jangan pernah remehkan kebahagiaan kecil. Jadi kebahagiaan yang kecil-kecil, misalnya dapat ini misalnya hari ini saya gitu kan diajakin teman-teman ikut podcast gitu kan, itu kan kebahagiaan kecil kan. Nah itu jangan pernah diremehkan gitu, karena kebahagiaan kecil itu nanti yang menumbuhkan motivasi makin lama makin besar gitu. Jadi istilahnya jangan lupa bersyukur Teh. Betul, jangan lupa bersyukur. Lalu ada pengalaman Ibu nggak yang membuat atau mengubah cara pandang Ibu dalam hidup gitu? Apa ya cara mengubah cara pandang dalam hidup dalam artian seperti apa? Jadi misal kayak karena Ibu kerja nih dari salah satu yang sudah pernah Ibu kerjakan, terus dapat pengalaman nih Bu, terus kira-kira Ibu tuh jadi merubah cara pandang Ibu terhadap hidup. Ada sih ya beberapa hal ya gitu. Biasanya kalau kita tuh kayak tadi ada menemukan masalah gitu kan, atau ya masalah sederhana yang paling umum kita hadapi itu kan kayak kurang pede gitu-gitu kan, overthinking. Nah dari situ biasanya Berarti dari situ Ibu mengubah pandangan bahwa kita harus percaya diri ya. ya kayak gitu. Terus misalnya kayak penelitian itu bukan hanya dari satu arah ini, tetapi saya bisa mengimprove ke arah yang lain misalnya gitu. Atau kalau misalnya branding saya belum kuat gitu kan, bagaimana saya bisa saya itu dilirik orang, ya udah saya perbagus dulu di bidang mana. Misalnya penelitian nih, ini harusnya yang masuk tuh profesor gitu kan, terus saya kan harusnya jadi anggota dulu misalnya gitu kan. Tapi ya udah saya inisiasi menjadi inisiator walaupun nanti ketuanya orang lain kayak gitu. Nah, tadi kan udah dibahas gitu ya Bu ya, gimana Ibu jadi dosen sampai akhirnya perjalanannya sangat panjang lah gitu ya Bu ya, sampai akhirnya jadi dosen pun masih ada gitu celah-celah kecilnya, kerikil-kerikil kecilnya gitu. Nah, waktu perjalanan itu hal terbesar mungkin kayak mungkin batu terbesar gitu, mungkin Ibu, batu terbesar apa sih yang pernah Ibu alamin gitu hingga sampai akhirnya jadi dosen gitu. Batu terbesar sampai akhirnya jadi dosen. Mungkin ini kali ya, kesusahannya itu pendidikan kali ya kayak gitu kan. Dulu pernah juga saya sekolah ke luar negeri gitu kan. Nah di sana sih. Waktu di luar negeri itu yang di Jepang bukan Ibu ya? Iya yang di Jepang pas Itu kesusahannya apa? Apakah bahasa, kultur, atau gimana Ibu? semua itu. Semua itu. Semua itu. Jadi Bu, mungkin boleh diceritain nih Teh, nih di Jepang itu gimana gitu Teh ya? Kita penasaran Jadi gitu. kalau ke Jepang itu, nah ini nih jadi kan waktu S1 itu saya swasta ya. Jadi kalau dibandingkan
ada tuh kita tuh kan suka membandingkan diri sama orang lain kan. Nah, perbandingan itu jangan menjadikan kita kecil hati gitu, tapi jadikan motivasi gitu. Jadi gimana ya kalau nyari kerja tuh saya bisa bersaing nih sama kampus-kampus yang negeri karena saya dari swasta gitu kan. Caranya adalah saya lanjut S2 misalnya kayak gitu. Nah, tapi itu berat sih waktu pas awal-awal tuh yang saya rasakan. Awal sekolah S2 tuh berat pertama. Ternyata mata kuliah itu tuh yang saya dapatkan waktu itu belum sedalam mungkin dari teman-teman yang lain gitu. Saya harus belajar banyak gitu kan. Terus kemampuan bahasa juga saya nggak bisa bahasa Jepang, terus bahasa Inggris juga gitu kan masih kurang ya kayak gitu. Terus bagaimana caranya bertahan hidup di sana dengan eh, mencari beasiswa gitu kan, terus kerja di sana kayak gitu. Kalau buat kulturnya sendiri, Ibu cepet beradaptasi atau aduh kok aneh-aneh nih kulturnya gitu, atau gimana Ibu? Kalau di Jepang kan introvert ya. Aduh introvert nih Teh. Kayak saya Teh. Kayak saya Teh. Jadi kalau di Jepang itu tuh susah nyari temen. Susah cari teman. Iya, jadi kalau orang Jepang itu tuh susah didekati. Jadi kalau kita di sini kan ya ada orang luar, terus orang baru, ayo berteman dengan saya gitu kan ya. Kalau kita di Indonesia kan culture-nya gitu. Kalau di sana mah enggak. Jadi kalau sampai temen Jepang ini membawa saya ke apatonya, nah berarti dia sudah sangat mempercayai saya gitu. Ternyata kayak gitu ya. Saya Jadi- belum pernah ke Jepang, Bu. Sama sih Teh. Kapan ya Teh ya? Ya, kapan ya? Kapan ya? Semoga Semoga kita ke bisa. Jepang Teh. Kok berarti orang-orang Jepang tuh kayak nggak mudah percaya gitu ya Bu ya? Kayak ini apa sih istilahnya, lama dulu kenalannya baru bisa percaya gitu sama orang yang dia kenal. Iya, jadinya tidak se-friendly kita lah ya begitu. Tapi itu rata-rata kah Ibu orang-orang yang di sana? Iya, rata-rata gitu. Jadi kalau saya berinteraksi dengan mbak-mbak sekalian di sini, itu ada kepentingan dulu gitu. Tapi kalau misalnya yang jadi CS, mungkin perlu waktu gitu. Ya paling jadi CS-nya ya cuma CS biasa, temenan biasa gitu, nggak yang bestie gitu-gitu tuh kayaknya masih susah. Wah luar biasa banget ya Teh perjalanannya, sampai ada cerita ke Jepang juga gitu Iya, Teh, sangat-sangat wah nggak terduga gitu ya, panjang dan tidak terduga gitu. sudah banyak pengalaman. Iya Ya, banget tentu sih saja. Teh. Nah dari cerita awal karir Ibu gitu sampai akhirnya naik turunnya lah gitu, kerikil-kerikilnya udah diceritain, dan sampai akhirnya memutuskan jadi dosen tuh bener-bener sangat bikin kita sadar gitu bahwasannya hidup itu tuh kita nggak bisa diprediksi gitu, kayak gimana bakal dijalani, kayak gimana, seperti apa gitu. Nah pas dan kayak apa sih Teh, perjalanan tuh kayak hidup Ibu tuh kayak gimana sih Teh, naik turunnya itu kayak gimana sih Teh? Ya apa? Kayak apa sih Teh, kayak kalau dalam program tuh mungkin ada apa gitu. Kalau ibunya tadi mengibaratkan ya Python, kalau menurut Teh kayak apa tuh Teh? Kalau menurut aku sih kayak sintaks mungkin. Bener kan sih, kayak sintaks gitu ya Teh. Nah Sintaks. jadi kayak sintaks, tapi kalau misalnya selalu bisa dijalanin tuh selalu bisa di running lagi gitu. Hal-hal yang misalnya error itu dicoba running lagi. Kalau error dicobain running lagi gitu. Apakah errornya di mana, bagiannya di mana gitu ya Teh ya. Selalu dibug, dan kalau misalnya ada error ya kita cobain lagi gitu. Gimana caranya bisa menghilangkan errornya tersebut gitu. Wah, luar biasa banget obrolan hari ini bareng Bu Ulfa. Nah, dari awal ceritanya ya Teh ya, dari awal cerita karir, naik turunnya, terus hal-hal yang tak terduga gitu ya Teh ya, kerikil-kerikil kecil, banyak banget tantangannya sih Teh. Sampai akhirnya memutuskan jadi dosen gitu. Nah, terus semua tuh bikin kita sadar gak sih Teh, kayak hidup tuh nggak bisa diprediksi gitu Teh. Kayak apa sih Teh? Kayak sintaks kayaknya ya. Banget kayak sintaks gitu. Nah, tapi selalu bisa dijalanin gitu, asal tetap di running gitu. Nah, buat kamu yang lagi di fase bingung atau merasa hidupmu lagi error gitu ya. Nah, bahkan program terbaik pun butuh proses revisi
atau kadang juga harus di restart gitu laptopnya kalau misalnya lagi error-error kayak gitu, ya siapa tahu laptopnya nggak sesuai spesifik gitu sama si programnya lagi di running gitu. Yang penting jangan takut untuk jalanin skrip hidupmu sendiri sendiri. aja. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Oke, untuk semuanya jangan lupa follow dan Dan juga subscribe IG dan YouTube Hima PSTI. Kalau kalian punya ide atau topik yang menarik, boleh langsung di-drop di kolom komentar aja. Oke, segitu dulu buat episode kali ini. Sampai ketemu di obrolan berikutnya. Tetap kepo, tetap kritis, dan terus berinspirasi.